Arsenal sedang menikmati dominasi mereka di Liga Champions musim ini. The Gunners akhirnya menumbangkan Bayern Munchen setelah terakhir kali melakukannya pada 2015 silam. Permainan meriam London nyaris sempurna di setiap sisi kala mengalahkan Die Rote. Kita semua bisa melihat kejeniusan Mikel Arteta dalam ramu taktik hingga performa gacor para finisher Arsenal. Kini The Gunners boleh disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merengkusi kuping besar. Bagaimanakah Arsenal bisa menancapkan dominasinya di musim ini? Punya banyak skema kepepet. Mikel Arteta berhasil menyulap Arsenal menjadi salah satu tim penantang juara. Musim ini kita bisa melihat Arteta punya banyak skema untuk meraih kemenangan. Kejeniusan Arteta mencuri filosofi pelatih-pelatih top lalu meramunya dengan dosis terbaik yang dibutuhkan Arsenal layak diacungi jempol. Ia sudah pernah membuat The Gunners bermain seperti Manchester City, asuhan Pep Guardiola. Wajar jika Thierry Henry pernah menyebut Arteta sebagai versi mini dari Guardiola. Ketika saya menyebut Arteta sebagai versi mini Pep, sebenarnya saya percaya ia punya gaya dalam melatih sendiri. Seperti yang terlihat saat ini, Arteta memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pep, namun pendekatan taktiknya hampir serupa. Lalu tiba-tiba di musim lalu kita melihat Arsenal dengan versi yang berbeda. The Gunners yang berani tampil pragmatis bahkan tak segan mempraktikkan dark arts untuk menang. Dari mana Arteta mendapat ilham tentang filosofi ini? Jawabannya sudah jelas, ia mengambil dari Jose Mourinho dan Diego Simeone. Jangan lupa dengan skema set piece mematikan yang selalu menjadi senjata Arsenal. Tercatat The Gunners musim ini telah mencetak 12 gol melalui taktik tersebut. Di tangan Arteta, sepakan bola mati entah berasal dari corner atau tendangan bebas semuanya sama-sama bernilai ancaman untuk mencetak gol. Berkat Arteta dan Arsenal, klub-klub Premier League kini tak tabu lagi untuk menjadikan set piece sebagai senjata. Chelsea contohnya yang sudah mengoleksi 9 gol dari skema bola mati. Bukan hanya cerdas meramu filosofi, Arteta juga piawai menemukan plan B atau opsi alternatif. Ketika The Gunners krisis striker tengah, ia kembali memasang Mikel Merino sebagai penyerang dadakan saat melawan Tottenham Hotspur. Namun bedanya kali ini, Merino tidak diplot sebagai target man atau ujung tombak. Merino bermain sebagai false nine, sebuah peran yang dijalankan oleh striker palsu. Hasilnya sangat fantastis, Arsenal menang di derby London Utara dan Merino jadi salah satu kunci di balik kemenangan itu. Pemain asal Spanyol ini mengacaukan struktur pertahanan The Lily Whites dengan aktif turun menjemput bola. Di skema gol pertama Arsenal, Merino tiba-tiba menjadi gelandang tambahan di lini tengah. Ia kemudian berhasil menarik perhatian Rodrigo Bentancur dan Joao Palhinha untuk melakukan pressing. Berkat Merino, pertahanan Tottenham menganga lebar yang kemudian berujung gol Leandro Trossard. Formula cerdas Arteta mengelabui pelatih lawan. Dalam kurun waktu 6 tahun, Mikel Arteta telah berevolusi menjadi pelatih top dengan filosofi matang. Kita bisa melihat betapa patennya strategi pelatih asal Spanyol tersebut di pertandingan kontra Bayern Munchen. Laga ini sudah menarik sebelum kick-off dibunyikan karena mempertemukan dua murid Pep Guardiola. Baik Arteta dan kompani sama-sama dianggap sebagai pelatih yang lahir dari evolusi sepak bola modern yang dibangun Guardiola. Kita bisa melihat kedua pelatih tersebut saling bertarung taktik selama 90 menit. Di babak pertama, Arsenal dan Bayern Munchen berdiri sama kuat dengan skor 1-1. The Gunners unggul lebih dulu lewat Julian Timber di menit 22 usai menyambar asis perdana Bukayo Saka di musim ini. Namun Bayern Munchen membalas dengan cepat berkat gol Lennart Karl 10 menit berselang. Setelah skor kembali sama kuat, Arsenal bermain lebih pragmatis dan cenderung hati-hati. Sementara Bayern Munchen tetap menjalankan instruksi awal kompani, yakni mengeksploitasi sisi kiri pertahanan The Gunners dengan agresif. Skema permainan Die Roten sering menciptakan situasi 1 lawan 1 antara Michael Olise dan Miles Lewis-Kelly. Sebuah skema yang melahirkan gol penyama kedudukan Bayern. Setelah jeda babak pertama, Arteta memberi kejutan besar untuk kompani. Saat pelatih asal Belgia ini mengira The Gunners akan terus bermain menunggu, Arsenal justru menaikkan tempo. Statistik pertandingan menunjukkan ledakan pasukan meriam London lebih eksplosif di babak kedua. Penguasaan bola, angka harapan gol atau XG, dan kreasi peluang emas meningkat jauh dari paruh pertama. Saat Bayern masih bingung mencari solusi dari perubahan taktik The Gunners, Arteta mengeluarkan senjata berikutnya. Seolah menjiwai nama Arsenal, pelatih 43 tahun ini memberondong Die Roten dengan peluru-peluru mematikan. Gabriel Martinelli dan Ricardo Calafiori masuk di pertengahan babak kedua. Martinelli mencetak 1 gol penutup kemenangan Arsenal, sementara Calafiori membuat Olise yang begitu liar di babak pertama mati kutu tak berdaya.
Kedalaman skuad merata, semua pemain bisa diandalkan. Mikel Arteta nampaknya belajar dari kesalahan-kesalahan di musim sebelumnya. Arsenal seringkali kehabisan bensin di tengah persaingan gelar, lalu mereka akhirnya terlempar dari trofi incaran. Jika ditarik garis besarnya sudah jelas karena kedalaman skuad Arsenal compang-camping. Namun musim ini semuanya berbeda, Arteta sangat memperhatikan komposisi skuadnya. Hasilnya kita bisa melihat betapa konsistennya performa The Gunners di setiap laga. Pasalnya kualitas starting line up dan pelapis di bangku cadangan tak begitu jomplang. Investasi fantastis senilai 293 juta euro di musim panas benar-benar tepat guna. Mungkin Liverpool harus belajar pada Andrea Berta perihal bagaimana cara yang tepat untuk menghabiskan dana 450 juta pounds di bursa transfer. Noni Madueke hingga Kepa Arrizabalaga semuanya berguna di skema Arteta. Bahkan sang pelatih tetap santuy meski pilar kunci macam Gabriel Magalhaes diterjang cedera. Sebab Arteta masih punya Piero Hincapié dan Christian Mosquera untuk menjadi partner William Saliba. Bahkan absennya Martin Odegaard juga tak menjadi masalah yang besar. Di lini tengah, Martin Zubimendi lebih dari cukup untuk menjadi mesin kreativitas alternatif Arsenal. Dengan kedalaman skuad yang lebih merata, wajar jika pelatih 43 tahun ini begitu jemawa. Dengan segala hormat, musim lalu kami melihat bangku cadangan dan kami punya 5 pemain akademi di sana yang mungkin belum pernah bermain sepak bola profesional di Liga Champions. Jadi itu membuat perbedaan. Belum berhenti sampai di sini, Arteta kini juga punya deretan super sub tajam yang dipanggilnya finisher. Sebuah istilah yang dipakainya karena para pemain tersebut membuat pertandingan selesai untuk para lawan The Gunners. Deretan finisher seperti Gabriel Martinelli sudah menyumbang sebanyak 4 gol. Kemudian ada pula Noni Madueke yang mampu menawarkan warna berbeda untuk memecah kebuntuan. Madueke juga bisa menjadi alternatif serangan yang lebih direct dibanding Bukayo Saka. Jika Saka sering bermain aman saat memimpin serangan, Madueke berani menghujamkan akselerasi tajam ke pertahanan lawan. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja loh. Cek linknya di bawah ini. Menguasai Inggris dan Eropa sekaligus. Rasanya Mikel Arteta tak membual saat mengatakan Arsenal akan merajai semua aspek pertandingan. Kini omongannya terbukti dengan dominasi mengerikan The Gunners di semua kompetisi. Di Premier League mereka menduduki puncak teratas statistik gol per pertandingan, rasio kebobolan paling sedikit per pertandingan, dan tentu saja clean sheet terbanyak. Dominasi Arsenal di puncak Liga Inggris membuat Opta melabeli mereka sebagai unggulan terkuat. Di Liga Champions, Arsenal juga sama ganasnya. Opta turut menobatkan pasukan meriam London sebagai tim yang paling besar peluang juaranya. Padahal di awal musim, Arsenal hanya jadi unggulan ketiga di bawah Liverpool dan Paris Saint-Germain. Pasukan Merah London saat ini jadi satu-satunya tim yang meraih hasil sempurna 5 kemenangan. Selain itu, The Gunners juga baru merasakan kebobolan di pekan kelima kontra Bayern Munchen. Gak heran kalau Vincent Kompany berani memuji kerja keras Arteta dan Arsenal di Eropa musim ini. Menurut saya yang paling dipelajari Mikel dari Pep dari apa yang saya lihat sejauh ini, dan pada akhirnya dia akan meraih trofi. Saya yakin kegigihannya dalam membangun tim akan membuahkan hasil setelah banyaknya penolakan yang diterima bertahun-tahun. Celana running pria dari camp ini lagi diskon besar-besaran loh. Cek linknya di bawah ini ya. Dengan dominasi yang terus menancap kokoh, akankah Arsenal bisa bertahan hingga merengkuh semua trofi atau justru kehabisan bensin seperti biasanya?